Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 2023F, kami akan membahas sebuah kasus yang nantinya akan memberikan wawasan lebih pada teman-teman sekalian dan pastinya bermanfaat keterkaitan tentang intimidasi di dalam pelayanan publik. Dan kami mengutip dari sebuah mata kuliah, yaitu mata kuliah tentang etika administrasi publik. Dan di sini teman-teman, saya juga nggak sendirian loh. Saya didampingi dengan teman-teman saya yang keren, lucu, dan pastinya juga akan memberikan satu wawasan yang lebih sehingga akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi untuk membahas tema yang akan kita bahas pada hari ini, di sini saya mau perkenalkan nama saya Raihan Mahardika Iram Nugroho dari kelas 2023F. Mungkin dari kiri saya. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Farhan Junior dari kelas 2003F. Dari kanan saya. Halo guys, nama saya Zidani Murano. Saya dari kelas 2023. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Setiati Tony. Saya juga dari kelas 2023. Oke. Nah, berhubung teman-teman saya sudah mau memperkenalkan diri semuanya, di sini teman-teman sekalian, kita akan membahas sebuah tema bahwa tentang intimidasi di dalam pelayanan publik. Dan kita mengambil kutipan kasus, yaitu adanya intimidasi di dalam pelaksanaan pilkada, utamanya yaitu intimidasi kepada aparatur sipil negara atau ASN. Nah, di sini aku mau memiliki pertanyaan dari teman-teman sekalian, apakah ada tanggapan dan pendapat dari teman-teman sekalian, apakah benar bahwa ASN itu lembaga yang tidak boleh berpihak pada salah satu paslon atau membuat atau mendukung paslon tersebut? Tetap ASN punya hak suara, tapi apakah benar ASN tidak boleh berkampanye ketika ada paslon yang menyalonkan dirinya di kontestasi pilkada maupun pilpres? Nah, mungkin dari teman-teman saya yang langsung menjawab, monggo silakan. Dimulai dari Mas Tony. Nah, kalau ngomong-ngomong soal ASN ya, ASN sama kayak kita lah, apa itu, masyarakat biasa, publik gitu kan. Pastinya boleh lah memilih gitu. Cuma ya bener, ASN sebenarnya nggak boleh lah memilih atau berkampanye. Kalau menurut saya sih ya boleh memilih, tetapi harus tetap netral gitu dalam dia bekerja, dalam dia sehari-hari harus netral. Dan dia punya hak milih dong sebagai masyarakat juga, karena udah diatur juga di dalam undang-undang. Seorang ASN tuh harus tidak boleh mengudungkan atau kayak menggebar-gebarkan yang di dalam pilkada tersebut. Kalau menurut Mas Junior. Kalau dari aku sendiri, ASN yang terbukti melanggar prinsip netralitas dapat dikenakan sanksi disiplin maupun sanksi pidana. Berarti ASN harus bersifat netral dan tidak boleh memihak pada paslon tertentu gitu. Berarti dari tanggapan yang tadi aku ambil dari teman-teman semuanya, bahwa ASN itu mempunyai hak suara yang sama ya, karena dia warga negara ya. Masyarakat semua ya, seperti kita ya. Dia punya sebagai warga negara Republik Indonesia yang berhak untuk memilih. Tapi berbeda dengan masyarakat. Kalau masyarakat biasa, dia bisa mengampanyekan atau mendukung paslonnya yang akan terang-terangan sama memilih nomor A, B, C. Jadi kalau ASN itu tidak netral dan tidak diperbolehkan. Sehingga ASN punya jabatan di dalam, Kan itu juga masuk undang-undang. iya, di dalam masyarakat juga dia punya citra berbeda dari masyarakat seluruhnya juga. oh, benar-benar. Dan saya juga ada tambahan sih. Jadi ASN yang terbukti melanggar itu atau mengkampanyekan satu paslon di dalam kontestasi politik pilkada dan sebagainya, itu termasuk dari politik praktis. Jadi politik praktis itu tidak hanya politik yang mengkampanyekan di masjid, di musola atau tempat-tempat peribadahan, tapi politik praktis itu juga dilakukan oleh ASN yang menyalahgunakan wewenangnya, yaitu dengan menggunakan jabatannya untuk mengkampanyekan salah satu paslon yang akan dia dukung. Nah, itu satu hal yang tidak diperbolehkan, sehingga
nantinya di dalam undang-undang kita sudah diatur kan ya, Ya. akan ada jeratan pidana yang cukup luar biasa, yang cukup nantinya akan membuat terbebani oleh ASN tersebut, sehingga kalau ASN itu melanggar dia juga punya hak untuk dihukum kan mestinya di tindak pidana, sehingga hal tersebut juga akan merusak proses demokrasi di Indonesia. Jadi kalau ASN itu nantinya mempunyai hal-hal atau sifat seperti itu mendukung salah satu paslon, maka itu juga akan berdampaknya buruk untuk teman-teman, yaitu merusak demokrasi. Jadi yang Mas Jidan bilang merusak citra nama ASN itu sendiri, sehingga ASN tidak punya netralitas yang baik. Nah itu nantinya yang tidak kita inginkan di Pilkada 2024. Nah mungkin saya ingin dari teman-teman sekalian ingin bertanya juga, apa sih undang-undang yang tercantumkan di dalam proses demokrasi tentang adanya ASN yang mendukung atau tidak netral? Ya, ini pasti ada undang-undangnya yang sudah tertulis, dan mungkin pasti juga ada jeratan hukumnya. Nah mungkin dari salah satu teman-teman bisa menjawab hal tersebut. Dari undang-undang sendiri itu masih Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 494 juga mengancam pihak yang melibatkan ASN dalam kampanye politik. Sanksi dari ini yaitu dipidana 1 tahun penjara. Sementara itu ada pasal lagi 2280 mengatur larangan bagi ASN untuk melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu selama masa kampanye. Jadi ternyata ada ya proses apa namanya, Udah jelas gitu di dalam. udah pasti. Tapi tenang saja teman-teman sekalian bahwa di dalam negara Indonesia itu sudah terstruktur lembaga-lembaga tentang proses demokrasi. Ya. Ketika ada pelencengan yang tidak baik, penyelewengan tentang kekuasaan, itu di situ ada Bawaslu, ya, Badan Pengawas Pemilu. Nah, kalau Bawaslu itu di tingkatan daerah itu sudah ada Bawaslu Kota Surabaya, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu nasional atau pusat. Sehingga kalau kita berada di Kota Surabaya ya misalnya, ya kita langsung melaporkan ke Bawaslu Surabaya. Atau setahu saya ada kalau di kecamatan namanya Panwas. Panitia pengawas. Ya di situ panitia pengawas itu juga mengawasi seluruh calon yang akan berkampanye di satu kecamatan tersebut. Nah, jadi itu ada Panwas teman-teman. Jadi jika ada ASN dari kecamatan atau guru, dosen, ya, ataupun ASN yang dia digaji oleh negara lalu mengampanyekan suatu paslon untuk mendukung, maka kita boleh laporkan ke Bawaslu, karena ini tidak akan yang nantinya akan merugikan proses pilkada. Nah, ini kan masih ngomongin soal pilkada lah. Iya. Kemarin itu aku dengar kasus di Kuningan, Jawa Barat. Nah, itu ada katanya sih ada paslon lah gitu memaksa ASN untuk milih dia. Itu kan nggak boleh. Nggak boleh ya, harusnya nggak boleh. Jadi itu katanya itu kan melanggar etika ya. Iya pasti. Melanggar hukum. Jadi gimana? Harusnya sih ada ada hukumannya buat yang memaksa ya. Ya, bukan yang dari ASN. ASN kan memang sudah ini berusaha netral. menjalankan kewajibannya untuk selalu netral, selalu mengabdi pada masyarakat, itu juga lah ya. Benar juga sih. Yang kasus yang Mas Tony bilang yang di Kuningan itu ada ASN yang diintimidasi ya, harus mendukung salah satu paslon, itu perbuatan yang juga merugikan. Yang pastinya Bawaslu juga harus memonitoring, melihat, mengawas dengan baik. Bawaslu itu sebagai bahan lembaga untuk menegakkan nilai-nilai keadilan. Bahwa jika ada hal yang tidak baik di dalam proses pilkada, maka Bawaslu juga harus menjadi garda pertama untuk menyikapi hal tersebut. Iya, benar. Nah, Harus. harusnya kayak itu ya. Ya. Jadi jangan sampai yang Mas tadi bilang dari proses Kuningan itu di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ya. Iya. Ada proses yang nantinya penyelewengan netralitas pada ASN itu semakin, kalau jadi dilanjuti maka ada banyak nanti kabupaten dan kota-kota yang meniru seperti Kuningan. Jadi tidak kita inginkan, sehingga kita harus menjadi pelajaran bahwa ASN itu memang netral, tidak boleh netral. ada intimidasi, biarkan ASN memilih sesuai hak dan pilihannya sendiri. Iya, benar. Lagi pula kan itu kan enggak sih? Iya. Iya. Kan harusnya kita bisa memilih ini, dipaksa milih ini,
kan Ya kan nggak boleh hati. sesuai hati. Ya iya, nggak ada sesuai hati juga mas. Saya juga pernah dengar mas ada berita juga waktu pilpres kalau nggak salah, tapi ini bisa dicek lah ya. Ada salah satu paslon ya, karena ini tapi udah selesai kita mereview aja. Ada salah satu paslon yang di situ tuh mengumpulkan kepala desa, yang mengumpulkan kepala desa dan padahal kepala desa itu harus netral kan. Tapi kepala desa tersebut dikumpulkan untuk disuruh memilih salah satu paslon yang di situ ada paslon tersebut yang harus didukung di pilpres pada saat 2024 yang lalu. Itu juga nggak boleh teman-teman ya. Apalagi kan kepala desa itu kan yang apa ya, dihormati di desa tersebut. Nah, pengaruhnya kan besar. Ya pengaruhnya sangat besar buat desanya. nah mungkin mas Tanya dari Ponorogo. Nah, kepala desa kan juga digaji oleh negara nggak mas? Iya kan. Gaji negara kan ya. Mas ini kan dari Lamongan. Berarti dia juga nggak boleh juga kan? Harus Netral. Dia menggunakan fasilitas negara di dalam berkampanye yang itu perbuatan yang kata Mas Tani curang, yang tidak baik, yang akan nantinya mencederai proses demokrasi. Iya. Nah, dan di sini teman-teman semuanya di akhir pembahasan kami pada siang hari ini bahwa ketika ada penyelewengan atau intimidasi di dalam proses pilkada yang serentak yang sebentar lagi, maka laporkanlah kepada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, karena Bawaslu memiliki kewenangan untuk meneruskan kasus kepada aparat penegak hukum jika memang terbukti ada pihak-pihak yang tidak boleh berkampanye tapi mau berkampanye pada saat itu paslon. Sehingga kami ingin proses demokrasi di Indonesia ini berkualitas, ya kan Mas ya, jujur, bersih, adil dan tidak curang. Sehingga kami ingin punya pemimpin yang benar-benar hasil dari suara rakyat, suara masyarakat. Itu yang kita ingin. Nah, mungkin ada tambahan closing statement dari Mas Tony, Mas Junior, Mas Zidan buat teman-teman yang ada di sana, biar teman-teman juga paham dan punya wawasan lebih. Aku ada. Iya. Kita kan sebagai masyarakat Indonesia Ya. ya, kalau misalkan ada kecurangan atau intimidasi atau intinya yang pelanggaran itulah, kalau bisa kita harus berani melaporin. Betul. Karena Dan iya harus apa ya, karena kecurangan itu kan ya gimana gitu, kita jangan melawan Tidak etis. demi masa depan bangsa kita gitu. Itu sih dari Mungkin Mas Junior ada tambahan? Kalau dari nggak ada. Mas Zidan? Nah, dari saya sih ya sebagai masyarakat juga, terus melihat ASN-ASN yang diintimidasi seperti ini tuh jadinya kayak kurang demokrasi gitu. Iya, ya. Kasihan Negara juga. kita demokrasi jadi berkurang, jadi tidak Cacat. adil, jadi ada cacatnya gitu. Jadi harus tetap netral, harus sesuai dengan hati pilihannya sendiri, dan ya jangan curang. Mungkin kalau dari aku intinya teman-teman, saya sepakat dengan teman-teman semua tadi, jangan takut untuk melapor jika ada proses pilkada yang tidak baik, kecurangan mulai terlihat, maka laporkan demi berkualitasnya demokrasi bangsa kita. Apalagi kita mahasiswa, kita adalah generasi penerus bangsa, kita harus menjadi pelopor, penegak, garda terdepan untuk membuat demokrasi kita berkualitas semakin baik, bersih, sehingga kita punya pemimpin yang real dari suara rakyat dan tidak punya pemimpin yang lahir dari kecurangan dan lahir dari hal-hal yang sifatnya intimidasi. Sekian mungkin dari kelompok kami. Jika ada kurang dan maafnya, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.